semakin bagus, Pak. Ya, semakin banyak bahan semakin bagus. Ini hanya 4, kan nanti ada temulawak, temu ireng, ada gadung, ada apa, brotowali, jamu-jamuan pahitan itu juga bagus untuk pestisida nabati. Atau kalau di sini ada buah maja, ya. Buah maja. Ada yang bilang benung, ada yang kalau tempatku benung, buah maja, ya. Itu kandungan enzimnya tinggi. Ya. Kencur. Pelan-pelan balik. Ya, kencur. Yang pertama apa deh? Jahe. Jahe, kencur, kunyit. Ini bikin apa tadi? Kuas. Pestisida nabati. Pestisida nabati. Enggak lain. Itu semuanya ini khusus. Jahe apa? Jahe terus Kencur nabati Laos. 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 Kencur nabati lengkuas. Baru ditambah tadi daun apa tadi, Pak? Bisa Buah maja. buah maja, Buah maja. Kurang ngerti. Buah maja banyak di bagan api. Yang Oh, apa itu buahnya besar Neng itu. pinggir-pinggir nganu, oh teh kayak bunda berarti neng. Itu yang kecil. Termasuk buah maja nggak? Bukan. Tapi itu yang macam apa? Beda. Beda. Ya, jeruk itu. ini, Pak. kecil. Cuma sekepel gini, Pak. Sing iso kayak kuku lho. Kalau yang belum paham juga sih, Pak, kalau yang kecil itu, Pak. Ireng deh neng jeruk. Tapi cenderung kalau kami yang segede bola plastik itu Enggak sampai. Satu genggam. Laos, Caranya nih. apa ini? karena kalau buah maja itu diternak juga bisa kita gunakan untuk obat cacing. Oh. Jahe. Makanya kalau baca lupa cacing. Putra Wali masih ya, Pak ya? Masuk. Berarti ganti buah maja brotowali. Untuk wali. Baru Untuk wali wes. Putra Wali, gadung, apa? gadung. Gadung. Ah, boleh gadung. Kalau ada ini yang kayak bayam apa sih yang tadi? Sambiroto Sambiroto. 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 buat pestisida. Bisa juga daun sirih. Oh, daun sirih. Daun sirih berikutnya. Ya wes mana Daun sirih. Sambiroto. Ah, Ya tulis sih daun kok. sirih. Daun sirih. Nah, itu kuncinya, semakin banyak bahan semakin bagus. Tapi jangan terpaku dengan banyaknya bahan. Kita punya 3 bahan, kita buat. Misalnya dapat bahan lain bisa dicampurkan lagi bisa. Jadi kalau misalnya kita di sini yang tertulis 9 macam, nunggu 9 baru buat itu keliru. apa Dan itu apa aja harus degan itu, Pak. Ya wes terus saya. Dan ini nggak ada salah paham ini. Sampai degannya wong. Apa? Ini gede-gede yang ukur kelapa diambil. Jadi situasi kita kan kita mampu. Apa? Macam. Nanti Oh ya. bisa di konversi, Bentur. bisa di ini, tapi pertama kita buat mol dulu, mikroorganisme. Khusus Banyuleri. Air cucian Ya, beras. dedak air cucian beras. Tapi ambil yang pertama, Bu. Buat Misalnya molase. gini, kalau misalnya berasnya itu setinggi ini, airnya paling nambahnya sekitar 1 cm 2 cm. Oh, cukup ya. Dicuci, nanti begitu airnya kan sudah putih, baru disimpan. Harus memang segini banyaknya. Enggak harus. Enggak. Kalau buatnya banyak boleh. Jangan disimpan-simpan. Ya. Tapi kalau cucian yang pertama seperti itu, setelah itu mau dicuci lagi dengan air banyak nggak masalah. Tapi yang kita pakai utamakan yang cucian pertama. Nek sing kedua enggak. Kalau yang kedua mau dimasukkan boleh, cuma lebih bagus yang pertama, yang untuk patokan ukurannya. Itu di rumah itu kan dia ngendep itu, Pak. Iya, iya tetap ngendep. Cuma Gula merah, gula putih. molase. Sudah ditulis. Isi sekolah kan bukan. Oh iya, pas lah. Merasa apa? Tebu. Ada pura-pura itu. Nih. Emang 4 itu juga. Jerewok kecap. Oli kotor. Oli kotor. Nah, ada tebu.
Gula ini bisa. Gula putih. Ya, Telur. telur. Air kelapa udah belum? Belum tadi. Oh, belum. Ini air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Terus buah-buahannya minimal 3 macam, Bu. Cari buah yang mudah didapat. Ya, minimal 3 macam. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau kurang dari 2 macam hasilnya nanti kurang maksimal. Tapi semakin banyak macam buahnya semakin bagus. Dengan catatan jangan buah yang asam. Jadi jeruk nggak masuk lah. Jeruk kalau yang manis nggak apa-apa. Tapi kalau yang asam jangan. Buah-buahan apapun kalau yang asam jangan. Itu contohnya kan buahnya bagus, Pak. Kalau buahnya udah soteran agak busuk, Nggak masalah. buah Nggak masalah. soteran. Nah, itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Ini juga nanti akan dihancurkan di Oh. fermentasi. Udah gue tulis lah. Buah. Tulis lah. Ini juga jenis buah ini juga nanti akan berdampak gini, Pak. Antara buah punya kita sendiri, misalnya kita punya nanam pisang buah matang, kondisi sudah tua. Kalau kita beli di pasaran, kadang buahnya masih muda, dikarbit, Dikarbit. matang. Oh. Kualitas di jadinya yang kita olah pun akan berbeda. Kalau bisa kali juga dikarbit lah ya. Tadi. Yang normal ya? Yang normal, posisi Oh. matangnya secara normal. Iya, kalau dia dikarbit itu akan berpengaruh karena dia istilahnya jadinya kurang maksimal di dalam. Kalau suka nggak pakai karpet, pakai apa itu? Ada yang pakai estrel, ada Etrel. ada yang pakai pasta gigi pun bisa mempercepat. Celup. Sudah. Pokoknya sudah. Sekarang komposisinya Ya untuk yang pestisida atau untuk molnya ini molnya dulu. Mol. komposisi. Boleh saja di sini. Oh langsung aja ya. Kalau untuk gula itu per 100 liter seluri nanti itu 2,5 kilo. Kita posisikan per 100 liter aja ya. Iya, kalau untuk mol harus konstan 2 kilo. Aku kira iya. Aku pikir Berarti gulanya berapa? Pak, 2,5 kilo. 2,5 gulanya. Apakah pakai jenis? Dua jenis. Ini 2 jenis. Wah. 2,5 kilo 2 jenis. Ini karena Oh. nanti ya, Gula merah sama gula putih. kalau sekilo seperapat nanti kualitas untuk misalnya sebagai starter pupuk padat itu kurang, Pak. Kalau 2,5 kilo buah itu. Oh, bagian yang maksudnya itu. Oh, Iya. masing-masing. Oh, Masing-masing. Satu-satu, 2,5 kilo setengah. Iya. Oh. 100 liter. 100 liter seluri. Kamu kan cetak. Ya pas. berarti 2,5 gula bang. Gabung ki 5 kilo. Molasenya 2,5 juga. 2,5 liter. 2,5 liter. Apa namanya? Molase. Molase atau beras Ya, Tebu. 2,5 Harus kilo, pesen ke biji. 2,5 kilo sama lain. Kalau misalnya molase nggak ada, pakai ini cukup. Tapi Oh, lebih bagus lagi kalau semuanya ada. pakai molase. Terus tebu. 2,5 liter. Terusan beras. Air cucian berasnya 5 liter. Cucian beras 5 liter. Air kelapanya juga 5 liter. 5 liter berarti 5 biji kelapa iku. 6. Enggak kebagian. Telurnya 2,5 kilo juga. Telurnya Berarti 2,5 kilo. wah. Telur 2,5 kilo. Ditimbang, Bre. Yo. Timbang. Timbang. Kan main papan. Kalau yang dia kecil 1 kilonya kan kisaran 20 sampai 23. Kalau yang besar antara 17 sampai 19. Berarti kisaran 50 50 butir. 50 butir. Tapi itu untuk 100 100 liter seluri.
Sayang dong bilang. Kalau di awal memang seperti itu. Sayang. Tapi nanti Tapi kenapa sih untuk setelah baru. kita ngitung BEP-nya itu seberapa dibandingkan dengan yang di pasaran akan sangat jauh. Kali ngekret di bawah 50 kilo, Pak. Dedaknya Pak. Kali 2.200 sudah. Dedaknya 2,5 kilo juga. Nah, dedak 2,5. Ini tidak agak payah cari ya. Wah, ini untuk tukang pupuk. Tukang pupuk wakil. Iya. Oh, katul. Dedak katul. Nah, kenapa air cucian beras kita pakai Supaya Katul. Ya, karena katul yang lembut ini patahan dari mata tunas beras. Landing golek itu banyak. Sementara yang di air cucian beras itu hanya kulit arinya. Di sini kandungan vitaminnya banyak, vitamin B. Di sini juga untuk perangsangnya ada dari stomata itu. Bedanya di situ. 100 liter mau urip. Iya. Ya. Dia ya per 100 liter seluri. Dari yang terakhir ini buah-buahnya nih Pak. Kalau buah-buahan bisa 1:1, 1 kilo 1 kilo. Minimal 3 macam. Ya. Pisang, kates. Kates. Minimal 3 macam. Jadi 3 macam ini kan kalau dicampurkan dia difokuskan di buah, posisinya 3 kilo. 3 kilo. Kilo per buah. Tomat pekan kemis akeh, Pak. Sing bosok-bosok iku lho. Itu kali Wakil dibuangi. Sama tinggal tomat. itu kali Oh, tiga macam. Pisang kadang dibuang juga pisang. Kalau 5 macam ya 5 kilo. Ya. Itu nanti ada Pisang bosok karo nang anu pekan wakeh kan. keuntungannya di bagian apa-apa. Oh. Mak pisang penak ya, Bu. Asal bar pekan kemis goleke cik wakil Terus iku. nggak jadi tukang pisang. Ibu udah semua Pak. Enggak. Jak diulang repi Pak, apa wae iku mau? Ha, siji-siji. Bahan komposisinya untuk membuat mol. Ah. Organisme seluruh lokal. 100 liter seluri. Saya tambahin dulu ya. Bahan awalnya itu dedak, katul, strip 2,5 kilo. Banyu leri, banyu air beras 5 liter. Gula putih digabung dengan gula merah kira-kira 2,5 5 kilo. Molase 2,5 kilo. Telur ya sama 2,5 kilo telur, air kelapa 5 liter. Untuk buahnya per jenis buah 1 kilo minimal. Oke, wis. Wis tak simpen. Kalau 3 macam. Kalau 5 macam 5 kilo. Dulu bicara karena Ya. amplopnya Goten kok. Bahan lagi. Satu contoh gini. Saya pengen tanaman saya akarnya lebih lebat. Perangsang akar yang secara alami bisa digunakan itu apa? Itu contoh bisa bawang merah, bisa bawang putih, bisa rumput teki, umbinya itu bisa. Terus kalau untuk apa pertumbuhan tanaman itu bisa dari pucuk-pucukan tanaman yang merambat, ambil satu jengkal pucuknya, itu yang untuk penambahan itu bisa. Tapi ini dasarnya. Tinggal nantinya kita maunya apa. Kalau untuk buah bisa jenis cangkang, penambahan buah yang sudah masak, buah matang, itu bisa untuk terangsang buah. Jadi abang ganti pokok pisang ikan kape. Nelongsonya makhluk lain ya wajar. Ini sudah tercukupi lah untuk bahan-bahan. Nah, kalau sudah, ini enggak kita pakai semua karena ini simulasi. Ya, Bisa contoh ya. Bisa untuk yang lain. Bisa minta tolong menghancurkan gula merahnya. Oh bisa. Penyet. Pakai mulut ya. Asal dicokot. tisu, pakai tisu. Nah kalau ke gula putihnya, usahakan yang lunak-lunak dulu yang enak katanya. Oh iya. Taruhlah cukup Bu ya. Biar ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Simulasi. Yang penting tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, saya dimarah Pak Krisna. Bukan. Kerjanya Pak. Iya, Ini enggak masuk. itu nanti Pak. Buat mall. Penting. Karena ya apa mau sita Pak. Sita lah kurang ge. Karena isi mau negara gini-gini. Bang Joy. Kita campur.
Itu kancing ngikut. Tahu bedanya kenapa dedak sama air cucian beras dipakai semua? Ini lanjutan gula merah dimasukkan ya. Iya. Syarat. Formalitas. Mana ada di bawah Gue nek arep butuhke ya 1 kilo bapak dari situ. 2 kilo setengah Pak. Ini kan satu tanya sudah ada. Oh, ibu yang ngadu bu. Oh, harus. Buat foto. Buat foto. Ini posisinya ini. Ini bisi nganu. Kampung Molase. Itu tes teguman. Iya. Oke lah, nanti pengen lagi. Iya. Oke. Wis yo sendok. Bah. Nah, baru apa? Buah-buahannya, Pak. Di remuk di ini enggak apa-apa. Air tangan. Pisang. Dipangan ya dipepek. Kawannya rumah. Siap dicacah, diblender enggak apa-apa. Semakin halus semakin lembut semakin bagus karena nanti proses fermentasinya akan semakin cepat. Karena semakin cepat bercampur. Ini bisa ya namanya ya. Tukang udeknya pinjam. Selanjutnya ini buah kaktusnya ya sudah. Iya. Kulit-kulitnya nih, Pak. Sampai ngomong 2 kilo setengah. Oh iya. 2 kilo setengah dulu. Ini bijinya boleh masuk sih, Pak? Oh, sak biji-bijinya. Yang punya tapi ya. Ya, kita masukkan bijinya. Iya. 2 kilo setengah. Baru tomatnya. Tomat 2,5 kilo. Murah gitu ini. Cuma sekilo loh. 2,5 kilo jadi. Iya enggak apa-apa. Ribu ini Kan? Telurnya, Pak. Dipecah. Iya. Wah. Pecahnya di sini jangan di sana, Pak. Oh iya. Aku nampung ini. Iya, diaduk lagi sampai rata. Ibunya tadi yang kalau bapak-bapaknya kita masukkan aja loh. Sampai rata. Kuningnya usahakan sampai hancur. Oh, sampai merata. Atau kalau misalnya kita buat banyak, telurnya itu dikocok sampai ngembang, baru dimasukkan. Kurangnya boleh. Ya, pakai mixer. Nah, setelah itu baru pakai ini. Oh. Nah, ini bahan dasarnya semua apa kegiatan pestisida nabati maupun pupuk cair, bahan dasarnya ini pokoknya ya ada di sini, Bu. Ini penambahan untuk memperbanyak nutrisinya. Di bahan baku utama. Nah, ini ibaratnya 100 liternya. Jadi kalau 100 liter usahakan 50-50 lah ya. Oke ya. Beras sama limbah. Berasnya mau 5 liter. Selain itu Air cucian beras hanya 5 liter, jadi 5% dari itu. Nanti jadinya lebih dari 100 liter, Pak. Bisa jadi 100 limpul ya. Nambah ya? Nambah air, nambah itu. Karena rata-rata drum yang seperti ini kan 180-an ya. 200. 200. 200. Kalau yang ditutup pakai klem itu kan 120. Nah, itu bisa ukuran 100 kita buat jadinya bisa Penuh. Nah, ini nutupnya ini sudah diaduk, ditutup pakai plastik ini nanti, Pak. Tercampur semua lah. Plastik sing berkasinya barang kayak Yang putih. oh Oh, iku. Enek-enek, Pak. caranya. Oh, ngapain ngomong? Ini jelas. Apa yang beti? Ini Goreng juga ngono. Oh.
Misalnya posisi ditutup seperti ini Pak, ini diikat karet yang kenceng, tapi ini dikasih lubang, kasih selang. Oh. Selangnya dimasukkan ke botol, ujung selangnya masuk ke air. Masuk ke air. Sebagai klep. Jadi proses fermentasi di dalam sini ini proses fermentasi cara hampa udara atau anaerob. Sama dengan proses fermentasi yang ada di biogas. Itu keuntungannya proses fermentasi secara hampa udara ini bisa meningkatkan kandungan yang ada di media yang difermentasi. Suatu contoh, suatu contoh, kalau kotoran ternak itu kandungan protein itu antara 3-4%, begitu difermentasi secara hampa udara di biogas, dia bisa mencapai 8-10% kandungan protein di kotoran ternak. Begitu juga proses ini karena secara hampa udara dia akan meningkatkan kandungan yang ada. Nah, ini prosesnya 7 hari pertama dibiarkan. Jadi walaupun dia ada gelembung gasnya, dia akan masuk ke sini. Tapi udara dari luar nggak akan masuk ke dalam. Selama 7 hari dibiarkan. Setelah 8 hari ini diaduk, bisa digoyang bisa atau pakai paralon diikat, dilubangi, ya. Pakai paralon, baru ujung paralon pakai selang. Jadi paralonnya yang untuk sementara ini tetap terikat. Nggak boleh terbuka betul Pak ya? Usahakan Intinya. Oke. Oke. Kalau misalnya kondisi memang nggak ada paralon untuk ngaduk, kalau paralon kan tetap dikasih lubang, itu dibuka, diaduk, begitu gasnya sudah habis tutup lagi. Tutup. Oh. Itu selama 7 hari. 7 hari. 7 hari pertama didiamkan, 8 harinya Diaduk. 9 hari diaduk, sampai 14 hari, 15 hari terakhir. Oh, setiap hari diaduk Pak? Setiap hari. Oh, setiap hari. Pagi atau sore juga. Kalau sore terus. Nggak masalah, pagi juga nggak apa-apa. Gas yang ada di dalamnya itu keluar. Setelah itu 16 harinya bisa diaplikasikan. 16 hari kemudian. Ini jadi mikroorganisme. Kalau misalnya untuk POC, pupuk organik cair, 1 liter. Jadi Pak, tadi untuk pengaplikasiannya itu Kalau ini cukup 25-50 cc per tank, Pak. berapa tadi? 25-50 cc per 25 tank per cap isi 15 liter. cc Oh, sampai iya, per tank. 50 ya? Iya. 50 cc per can ya? Iya. Kabel ini cukup irit. Berarti sistem semprot Pak? Bisa semprot, bisa kocor. Kalau kocor sama aplikasinya? Kocor sama aja, tapi boros. Agak boros. Kenapa? Ya, ini kalau dibuat, kita buat pupuk pelengkap cair atau POC, ini bisa 3 kali lipatnya. Jadi dengan biogas taruhlah 100 liter lagi, bisa ngambil ini 30%, dimasukkan ke dalam limbah biogas cair yang 100 liter, itu baru diaplikasikan ke tanaman, bisa juga. Jadi itu sifatnya POC, pupuk organik cair. Kalau kelebihan dosis nggak pengaruh kan Pak kan? Nggak pengaruh tanaman keras, kecuali kalau sayuran pengaruh Pak. Oh, pengaruh. Kalau di sayuran pengaruhnya gini. Suatu contoh ya. Sayuran jangka pendek atau sayuran lunak, kalau dia kelebihan dosis biasanya pinggir ini ngeripik. Oh, kekeringan, kepanasan. Kering di ujung. Tapi tengahnya ini masih Segar. Itu pasti kelebihan dosis. Kalau dilanjutkan bisa layu. Oh, tuh. Oh iya. Ngatasinya Pak? Nah, ngatasinya kita harus rajin mengamati, Pak. Setiap kita buat ramuan seperti ini, jangan skala besar langsung kita aplikasikan. Skala kecil dulu aplikasikan, diamati, ya, diamati. Dengan metode ini dosisnya sekian pasti enggak. Setiap daerah nanti akan berbeda. Nah, untuk mall ada yang di Ini Pak, izinannya Pak. Mayoritas kan petani sawit.
termasuk saya petani sawit. Iya. Jadi kalau di aplikasi ke sawit, cuman dosisnya Pak? Lebih bagus diperbanyak. Nah, enggak hitung per liter kah, per apa gitu masukku? Bisa. Per pohon gitu. Bisa per pohon. Kalau ini misalnya kalau untuk tanaman jangka pendek dia 25 sampai 50 cc per cap. Ini bisa 100 cc per cap. Satu cap itu bisa antara 5 sampai 10 pohon. Itu bagus. Pada dasarnya gini Pak, penambahan nutrisi itu di masing-masing pohon, semakin banyak yang kita berikan dia akan semakin bagus. Misalnya satu cap mau 20 pohon pun nggak masalah. Kalau gini Pak, 1 liter yang asli diambil langsung ke pohon, ke keliling, Bagus. boleh Pak ya? Bapak biayanya cukup banyak. Oh gitu. Pengaruhnya Cuman nggak pengaruh ke apa buah daun Pak ya? Pengaruh. lebih bagus. Oh, kirain gosong kayak tadi. Enggak. Tapi semua ini Bapak jangan percaya dengan omongan saya. Iya, harus kecuali dibuktikan. Bapak sudah membuktikan. Iya. Ya, harus disurvei juga. Enggak dibuktikan dulu. Tapi buktikan dulu. Kalau nggak sesuai dengan omongan saya silakan protes. Dibuktikan dulu betul. Kita coba 5 pokok. 5 pokok dicoba. Yang perlu diperhatikan ya, antara tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang. Kalau jangka pendek itu 1 minggu sampai 15 hari kita aplikasi, dampaknya sudah kelihatan. Tapi kalau tanaman jangka panjang, satu contoh sawit, kemungkinan kita baru tahu hanya kultur daunnya saja perbedaannya. Tapi di buah belum tentu. Tapi kalau aplikasi itu selama 3 bulan berturut-turut, saya yakin dari bobot buahnya, dari warna mengkilat buahnya itu akan berbeda. Tapi kalau baru 1 kali aplikasi, belum akan ada nggak ngaruh. Tanaman sayur itu berapa? Yang bagus, kalau sayuran itu 5 hari sampai 1 minggu. Cuma penyemprotannya jangan dari atas. Oh, kan? Jadi harus dari bawah daun. dibalik semprot. Iya. Karena apa? Kalau kita manusia itu mulutnya ada di depan, tapi daun itu ada di bawah daun. Stomata itu ada di bawah daun. Jadi kalau kita nyemprotnya dari atas, percuma, sama aja kita dikasih makan tapi dari belakang. Yang tertelan itu hanya sedikit. Tapi kalau dari bawah, dia akan lebih maksimal. Waktunya Pak? Nah, waktunya pagi, sore. Pagi bisa, sore bisa. Oh, kalau masalah. Pagi, jangan lebih dari jam 9. Bawah jam 9. Kalau untuk sayuran. Kalau sore, bagusnya setengah 4 setelah asar. Setiap hari Pak? Kalau untuk sayuran bisa 5 hari sekali. 5 hari sekali. Kita ngelihat kondisi sayurannya ataupun kondisi tanahnya, jangan lupa. Karena sebanyak apapun nutrisi yang kita berikan, kalau tanahnya sendiri tidak subur, itu akan pincang, Pak. Oh. Yang jelas kalau tanahnya bantat, akarnya nggak berkembang, nggak akan mungkin dia walaupun dikasih nutrisi lewat daun besar, nggak akan mungkin Nggak jadi. besar batangnya. Bedah tanah dulu, bedah tanah. Karena kunci pokoknya ada di tanah. Kalau seminggu 2 kali dosis dikurangi Pak? Bisa kan? Bisa. Karena intensitas di tanaman sayuran itu sebisa mungkin lebih frekuensinya lebih banyak, tapi dosisnya dikurangi bisa. Lupa Pak tadi nanya. Pengapa ini dianggap itu sudah selesai dari fermentasi 7 hari pertama, 7 hari kedua tidak selesai. Kalau fermentasi dia masih berlangsung, tapi itu sudah bisa diaplikasikan. Nah, Oh, ini nanti ada satu lagi nih. Nggak berulat. Lama penyimpanan. ya, Pirang lama penyimpanannya. kalau disimpan jangka panjang itu usahakan pertama buat sampai 6 bulan berikutnya ditambah air tambah gula untuk mengaktifkan mikroba. Karena nanti kalau itu nggak ditambah, yang dominan itu nitrogennya.
yang lain berkurang Oh. kandungannya. Istilahnya ibaratnya uang wis keluwen. Kalau pas buat kayak ini tiba-tiba muncul ada ulat-ulat apa itu pengaruh nggak itu Pak? Kadang Nggak masalah. nggak masalah kan? Oh. Kadang kan ada berulat itu nanti. Iya. Itu. Ada jenis kayak maggot. Iya maggot. Nah. Ya, itu kalau misalnya semakin dia cepat gemuk, kita bisa memperhatikan, Pak. Kalau dia di air biasa itu kurang gemuk, tapi ditaruh situ kok cepat gemuk, berarti nutrisinya bagus. Banyak. Protein. Karena ada beberapa pupuk pelengkap cair itu yang nutrisi proteinnya memang dari maggot. Itu di blender, dihancurkan untuk penambahan protein. Dan kualitas di tanaman hasilnya bagus. Bahkan kalau ada bisa lendir cacing, bisa lendir ikan, tambahan itu pun bagus untuk tanaman. Izin Pak, satu Pak. Ini kan udah jadi. Kita ambil, terus kita taruh di aqua kayak gini, kita tutup. Kira-kira berapa lama penyimpanannya untuk kita simpan tanpa harus ditambah-tambah itu, Pak? Kalau posisi fermentasi sudah jadi itu 6 bulan pun nggak masalah. Kita taruh di aqua kayak gini, Kalau Pak. di aqua ini nanti Kita tutup. nanti ada 2 alternatif. Kalau aquanya gelembung, otomatis proses fermentasinya belum selesai. Belum selesai. Tapi di sini saya batasi ya. Saya nggak akan mengajarkan menidurkan mikroba di sini. Oh. Karena itu mahal Pak untuk saya. Saya nggak akan mengajarkan cara menidurkan mikroba sehingga ditaruh di dalam botol dia nggak akan berkembang. Tapi jika ini ditaruh dalam botol dia masih mengembang, berarti proses fermentasi masih ada. Kalau dia sudah selesai proses fermentasi dan botol itu istilahnya Makin cemet. itu tandanya sudah mendominasi kandungan nitrogennya. Kalau mau digunakan, tambahkan air gula. Biarkan 1 malam baru aplikasikan ke tanaman. Ya. Jadi kandungan yang ada di dalam bisa terurai lagi. Itu kalau dia sudah kempet gini, berarti yang mendominasi itu kandungan nitrogennya. Ciri-ciri apa ini Pak? Fermentasi yang jadi Pak, kadang-kadang yang gagal. Aromanya entah apa gitu Pak. Dari aromanya itu tidak busuk. Jadi aroma dari bahan itu masih terasa. Kayak tape gitu loh Pak, seger ya. Wangi. Kalau apa? Kayak pestisida nabatinya itu aroma dari masing-masing bahan itu masih terasa. Ya. Terus lebih menyengat. Terus dari apa? Dari permukaan ini, dari permukaan medianya biasanya timbul kerak kekuning-kuningan atau kuning kecoklat-coklatan. Timbul seperti itu. Itu jadi. Nggak ngendap deh Pak. Ada yang ngendap, ada yang timbul. Karena bahan-bahannya ini kan belum tersaring. Tapi kalau dia bahannya semakin lembut, dia ngendap. Tapi kalau bahannya nggak lembut, dia akan di permukaan. Tidak, ya. Ini Pak. Pakai seluri, pakai pupuk apa? Kimia? Apa pakai? Seluri pakai pupuk Kimia yang kita bukan itu. nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sebaiknya sebelum aplikasi seluri, seminggu sebelumnya tabur dolomit. Tabur dolomit nanti sehingga kondisi pH di sekitaran itu sudah berubah, sudah mendekati netral di 7 lah. Itu baru tabur seluri itu akan lebih maksimal dibanding tidak menggunakan dolomit. Mau dipupuk apa kimia pun harus kayak dolomit dulu. Yang bagus? Yang pakai dolomit dulu. Ya, yang bagus. Kita tambahkan dengan ini lanjutan dari mol tadi kan POC pupuk organik cair. Tadi dengan apanya untuk campurannya kan 300 liter seluri dengan komposisi yang tertera pada waktu pembuatan mol ini. Iya. Itu kalau untuk pupuk cair
selurinya 300 liter. Jadi dosisnya ini 3 kali lebih besar daripada untuk VOC. Nah, kalau ini kan MOL, mikroorganisme lokal. Ya. Nek tuku. Nanti bisa Bapak bisa Bapak kalkulasikan dari bahan itu nilai rupiahnya berapa. Seluri kita sudah punya. Taruhlah seluri ini kita hitung per liternya 1.000 rupiah untuk bahannya. Kalkulasinya nanti kali 100 berarti dari seluri 100.000 ditambah bahan-bahan itu berapa, jumlahnya berapa. Misalnya kok berarti habisnya 400.000. Nangger 400.000 kita dapatnya itu 100 liter lebih. Kalau 400.000 dibagi 100 liter ketemunya kan hanya 4.000 per liternya. Itu setara dengan EM4 Bapak beli 20.000. Jadi sing larat grup Iya. Nih Pak, satu Pak, agak timbul pertanyaan tadi Pak. Kalau dipakai ini, umpama nih pagi pakai untuk nyemprot, terus besoknya nyemprot racun hama, pakai entah sankil entah apa, pengaruh nggak ke itu? Kan itu mikrobanya mati gitu Pak. Iya. Ah, cuman kira-kira Pak? Sebaiknya intervalnya ditunda, jangan langsung. Nah. Taruhlah 3 hari 4 hari ini sudah paling nggak terserap maksimal dan di tanah pun bisa lebih terurai. Kalau langsung ya sayang. Mubazir gitu. Sayang tenaga, sayang molnya. Kalau pupuk pestisidanya mungkin berjalan dengan koridor dia. Iya. Tapi ininya yang disayangkan. Berarti rentang 3 sampai 5 hari gambaran Pak. Terdengar tadi pestisida, ini kan sudah tertulis tadi Pak. Apanya? Bahan pestisida ini. Nah, ini pestisida nabati, ini Sama seperti Pak. Jadi kalau umpamanya terminum binatang bisa nih Pak? Kalau untuk binatang, usahakan buatnya jangan pakai seluri. Pakai air sumur. Karena gini Pak, di seluri itu kan kotoran ternak. Misalnya ternak sapi, jangan dikembalikan ke sapi. Tapi kalau ke unggas itu nggak masalah, atau ke ikan nggak masalah. Tapi kalau ternak lembu jangan dikembalikan ke lembu. Tapi kalau misalnya untuk ternak pakainya air kelapa, air sucian beras itu tadi ditambah air sumur. Usahakan air sumurnya dididihkan dulu, nunggu dingin baru campur. Namanya kita nggak tahu, kita harus tanya. Iya. Kalau itu bisa, karena di bidang peternakan pun jamunya nggak akan beda dengan ini. Itu sama juga deh, lamanya itu juga apanya? Kalau untuk ternak 3 hari bisa cuma ada penambahan seperti asam jawa bisa untuk tambah temulawak lebih bagus. Ini pun bahannya temulawak untuk pestisida. Ada yang mau protes lagi? Iya, yang pestisida tadi yang Bapak ini. Ramuan pestisidanya Pak belum di review ulang. Iya. Kalau pestisida ini kita tinggal menambahkan. Menambahkan ke bahan-bahan yang sudah ada. Ukurannya seperti itu. Sama. Kalau mau dibuat ukuran pupuk organik cair POC seperti itu tadi, bahan itu tadi untuk 300 liter. Kalau ini untuk MOL, mikroorganisme lokal yang bisa bisa digunakan untuk pengolahan pupuk padat sebagai pengganti. Kalau di sini kan banyak menggunakan EM4 dan produk lain. Itu ini setaraan. Tapi kalau untuk kalau untuk MOL, untuk VOC itu dia bisa ditambahkan dengan seluri cair. Sida. Bisa dicampur langsung, bisa. Dengan pupuknya tadi? Dengan ini nggak apa-apa. Dan ini pun misalnya pestisidanya dicampur ya. Terus Bapak mau ngolah pupuk padat, mikrobanya dari sini nggak apa-apa.
bagus. Dan nanti tercampurnya juga sudah. Nah itu nanti tuh nyemprotnya itu Ya nyemprotnya dari sini langsung sudah. saja. Konsentrasinya kalau yang ukuran ini 25 sampai 50 cukup. Pepan, kami bisa izin. Oh bisa. Oh gitu ya. Iya, mau nimbang ayo. Oh iya. Terima kasih ya Pak ya. Herbisida Pak. Herbisida saya komitmen tidak. Tapi kalau bahannya saja saya sampaikan, tapi caranya dan komposisinya saya enggak. NPK itu silakan di masing-masing lokasi ditanam. Mudah-mudahan semua bisa banyak menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Materi-materi yang seperti ini kami dapat lebih awal. Walaupun di sini sebenarnya sudah banyak yang mengetahui proses seperti ini, cuma ini sebagai penambahan dan mengingatkan kembali untuk menggalakkan bagaimana sih kita bisa memelihara alam, bisa menstabilkan alam, jangan selalu kita merusak alam. Ya, kalau kita bisa mengamuran, itu pesan saya seperti itu. Jadi, alhamdulillah mungkin dalam hal penyampaian pada kegiatan ini ataupun dari awal saya sering komunikasi dengan Bapak, jika banyak kesalahan, saya yakin saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf. Terima kasih untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya. Bu, mari Bu. Ya, ikut aja. Fotonya sudah difotonya nih. Nah, fotokan. Sebelah. Ini udah apa tekan kok? Fotokan lah, cepet kok. Ngikut nimbrung aja. Iya. Pinggir. Lah ngono lho sebagian tuh mereng iki mama-mama kan. Apa sebelah? Ya, oleng kapalnya nih. Iya, makanya. Iki ini foto dia. Mana kuning kono? Awak dekat menteng. Iki video, ya ini foto iki klik iki. Iki foto iki diklik. Ya. Oke. Agak belakangan dikit. Ya wis. Saya semeket ngarep. Oke. Ya, 1, 2, 3 dan 3 ya Pak. Tangan di atas. Oke. Tangan di atas, 1, 2 dan 3 ya. Ya, Pak ya. Kok gini. Spanduknya ada kelihatan? Dia kelihatan Pak. 1, Oke. 2, 3. Oke. Oke. Stop. Apik.